siang kan. Coba. Gimana kabarnya? Tadi pelajaran apa terakhir? BK Pak. Oh BK. Ya. Tahu nggak kenapa kira-kira Pak panggil? Tahu Pak, mungkin tadi karena sempat dorong-dorongan juga sama Markus Pak. Jadi gini Pak, udah waktunya dulu sebelum kita pulang, Pak ingin konfirmasi sesuatu yang memang benar seperti itu. Ini kan tadi Pak saat Pak ngajar, Pak dihubungi oleh salah satu guru pelajaran, Pak Eka, katanya seperti yang kamu bilang tadi, katanya sempat menilai kamu dorong-dorongan sama Markus. Seperti itu ya? Iya Pak. Bisa disampaikan kira-kira gimana itu secara singkat dulu? Ya Pak, tadi ceritanya kan saya habis kencing di toilet Pak. Terus saya mau balik ke kelas, kebetulan juga ada Markus di sana kan. Antara sengaja atau nggak sengaja dia dari kelas mau ke toilet, nyenggol saya Pak. Saya di sana nggak terima Pak, dan dorong juga Markus. Jadi seperti itu. Ini kan sebenarnya sepertinya Pak mulai menangkap kejadiannya. Kalau seperti itu ya kamu bilang kamu mendorong karena mendorong balik itu hebatnya kan? Ya pasti berusaha memahami ya. Jadi itu memang manusiawi. Mungkin kamu mau membela diri dan sebagainya. Ya siapapun mungkin saja pernah berada di posisi itu seperti yang kamu lakukan. Tapi ini apa yang kamu lakukan itu kalau kita lihat lagi nanti kan secara tidak langsung kamu sama Markus seperti itu, apalagi sampai berbalas-balasan dan sampai dilerai oleh guru lain. Nanti kan Markus itu siapa? Teman baik kamu kan? Selama ini hubungan kamu dengan Markus gimana? Kalau bercandanya biasa, dia teman sekelas juga kan? Kalau dengan seperti ini setelah kejadian ini, kira-kira gimana rasanya sama Markus ya? Enggak senang aja sih Pak. Ya. Dia awalnya baik, sekarang jadi seperti ini. Kalau kamu lihat, kira-kira dia sengaja nggak melakukan ini? Kalau dari yang saya lihat sih Pak, ya sengaja Pak. Soalnya sengaja dia dari saya gitu Pak. Jadi gini Bika, kalau kau lihat apa yang kamu lakukan ini terlepas dari upaya kamu untuk membela diri dan lain sebagainya, kalau kita lihat tahu sampai kurang teman kamu ya, kalau dengan adanya seperti ini hubungan pertemanan kamu jadinya kan gimana ya? Ya Pak, pecah Pak. Kalau di kelas ketemu enak nggak, jadinya sekarang nyaman nggak? Enggak Pak. Nggak kan? Terus itu baik nggak untuk kedepannya? Tidak. Itu jadi kan kalau kita lihat lagi, kita kan sudah punya ibaratnya keyakinan kelas ya, sepakatan yang kita sepakati bersama kita kemarin menjadikan keyakinan kelas. Kamu masih ingat nggak gimana kita dalam bergaul dengan teman? Nggak harus saling menghargai gitu Pak. Terus jangan sampai ada apalah pokoknya selesaiin dengan baik gitu kalau ada masalah. Terus berarti dengan apa yang kamu lakukan gimana? Salah Pak. Jadi gini, setiap orang itu kan pasti punya alasan dia melakukan sesuatu, baik dari Markus ataupun dari kamu ya. Kalau kalian mungkin Markus tidak sengaja atau mungkin ada maksud lain. Jadi apa yang kamu lakukan, apakah itu bentuk reaksi, nah kalau nanti bisa dikontrol lagi ya. Nah kalau sekarang dengan kedepannya dengan Markus, kamu pengennya gimana ini? Pengennya temenan lagi sih Pak, soalnya saya juga sering minta jawaban sama dia Pak. Lagi seperti itu kan, jadi temenan yang sudah baik biar terjaga dengan baik, itu kan. Kemudian ini penting juga supaya kedepannya terjadi hal yang sama. Supaya jadi siapa tahu ada teman yang melakukan hal sama nggak sengaja seperti ini lagi. Kalau misalnya ke depan ada orang seperti ini lagi, kamu gimana? Bakal menanggapinya? Saya bakal kalau ketemu persis depan saya gitu Pak, saya bakal pisahin Pak, ngasih tahu yang benar. Terus ya kalau kayak gini itu bukan cara yang benar buat ngusir masalah gitu. Tidak, jadi lebih kontrol lagi ya. Ya Pak. Emosinya, kemudian seperti yang kamu bilang ya, jadikan ini contoh supaya kamu bisa juga ngasih tahu yang lain. Jadi kedepannya aku harapkan setelah ini hubungannya bisa kembali normal. Terus kalau dengan Markus gimana nanti harapannya? Bisa saling bermaaf-maafan? Ya Pak. Oke. Nanti kalau dengan Markus
Markus apa yang kamu lakukan nanti? Minta maaf Pak. Nanti Pak juga sampaikan ke Markus. Markus juga memahami yang kamu lakukan, sehingga harapannya Pak kedepannya kalian masih menjadi teman yang baik. Paham ya? Ada ingin sampaikan dulu? Nah itu aja buat hari ini. Nanti jaga lagi pertemuan dengan yang lain ya. Nah itu aja buat hari ini. Selanjutnya kalau bisa lanjut. Iya Pak, terima kasih Pak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Fikan dari kelas 9H. Jadi tadi saya dipanggil oleh Pak Sutris karena sempat mendorong teman yang hendak pergi ke toilet. Bapak A sudah tadi saat dipanggil, Bapak A sudah berusaha untuk memahami posisi saya, dan di sana juga saya seharusnya tidak seperti itu karena dapat merusak pertemanan saya. Untuk kedepannya saya akan meminta maaf dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah saya perbuat. Hai Dayu, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, Sehat? sehat Pak. Jadi kamu Pak panggil sekarang, minta waktunya. Kamu bawa apa? Kenapa ya? Gimana? Tadi saya dengar ada guru piket yang ngasih tahu Bapak kalau saya tuh udah telat 3 kali berturut-turut. Terlambat ya? Ya, jadi tadi saat Pak jam istirahat, maksudnya ke meja piket ada laporan kamu terlambat. Kenapa tadi terlambat? Karena tadi kebetulan macet Pak. Oh, ya, tadi emang jalurnya agak ramai. Kalau Pak sedikit aja telat berangkat, mungkin Pak kena macet juga. Ya, itu namanya di jalan kan kita nggak tahu ya, itu manusiawi. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali, apalagi sampai 3 kali, sebenarnya gimana sebenarnya kalau boleh Pak? Menurut saya kan tinggalnya tuh nggak di Denpasar, jadi jauh. Terus Di mana tinggalnya? di Gianyar. Oh, tinggalnya di Gianyar. Terus macet. Terus ngantar adik-adik juga Pak, Antara dari kamu yang nganter. sama mama. Oh, kamu dari Gianyar berangkat sama orang tua, udah ngisi nganter adiknya dulu. Dan tadi macet. Ya mungkin beda-beda ya. Jadi kalau bawa motor sendiri kan nggak boleh juga kan. Tapi kan bukan jadi hal yang benar juga untuk terlambat datang ke sekolah. Paham nggak? Kalau udah terlambat kan bisa ketinggalan materi di kelas, kemudian ketemu dengan teman juga rasanya nggak enak kalau terlambat terus. Kan ini nggak nyaman juga buat kamu ke depannya. Kalau kamu kan tahu kan jam berapa kita harusnya masuk di sini? Jam 7.15. Jam 7.15. Tadi kamu udah datangnya jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30, terlambat 15 menit. Nah, jadi pertanyaan sekarang kan gini, apakah kamu akan terus terlambat seperti ini kan? Kalau sesuai dengan keyakinan kelas kita, seperti yang aku bilang tadi, kita harusnya ada di sekolah jam 7.15. Nah, supaya nggak terlambat lagi nih, supaya nggak seperti ini lagi, ada nggak dari kamu gimana solusinya? Gimana coba sampaikan? Mungkin saya bakal semalamnya sebelum berangkat, saya bakal siapin barang-barang, terus bangunnya lebih awal. Terus kalau misalnya tentang mandi, saya cepetin. Terus tentang perjalanan tuh nyari rute yang terbaik yang jarang macet. Nah, sekarang kan kamu udah tahu itu kan. Nah, bagus sekali kamu udah bisa temukan solusi. Harapkan kedepannya tidak ada terlambat lagi. Kamu juga bisa lebih nyaman lagi. Sehingga ya kita sama-sama enak ada di sekolah, datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, jadi hari ini kamu sudah bisa menemukan jalannya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan bisa lanjut pulang ya. Salam untuk orang tuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idai Bintang Anilia Pananita. Saya tadi dipanggil oleh Pak Sutrisna karena terlambat. Saya sudah menyampaikan kondisi saya dan Pak Sutrisna sudah memahaminya. Tapi saya juga tahu bahwa terlambat tidak baik karena membuat saya ketinggalan pelajaran.
Kedepannya, saya berusaha tidak terlambat lagi. Saya akan berangkat lebih awal. Terima kasih. Om, Santi, 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 Om.